Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis 68. Wa an Sa'id bin al-Musayyib. Ini boleh dibaca Musayyib, boleh juga dibaca Musayyab. Hanya saja guru-guru saya lebih suka membaca Musayyab karena yang paling terkenal adalah Musayyab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari ahabbu ilallah yang lebih dicintai oleh Allah, maksudnya lebih banyak pahalanya, ayu ta'abbada lahu, untuk dilakukan ibadah kepada Allah, fiha, pada hari-hari tadi, min, daripada ashri dzulhijjah, 10 awal dzulhijjah." Hadis ini sampai kalimat ini sahih karena sesuai dengan hadis sebelumnya. Kemudian separuh berikutnya ini dhaif, yaitu pada kalimat ya'dilu siyamu, sebanding berpuasa, kulli yaumin minha, setiap satu hari dari 10 hari tadi, sebanding dengan bisiyami sanatin, dengan puasa 1 tahun. Wa qiyam kulli lailatin, dan qiyamul lail pada setiap malam, minha, dari malam-malam tersebut, sebanding bi qiyami lailatul qadar, dengan tahajud pada Lailatul Qadar. Nah, maka hadis ini dibagi 2 poin ya. Poin pertama, kalimat pertama sahih. Kenapa sahih? Karena sesuai dengan hadis sebelumnya. Poin kedua atau kalimat kedua ini dhaif karena sanadnya memang dhaif dan tidak ada penguatnya. Karena itulah Imam Tirmidzi mengatakan haditsun gharibun, hadis ini gharib. Ketahuilah kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis itu gharib, itu maksudnya apa? Dhaif. Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Ini istilahnya Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Kalau beliau mengatakan hadis gharib, itu berarti dhaif. Tapi kalau hadis hasan gharib, enggak dhaif. Atau sahih gharib, enggak dhaif. Tapi kalau hadis itu gharib, itu aja, maka itu maksudnya adalah dhaif. Dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu tidak bisa kita meyakini bahwa puasa 1 hari pada 10 awal Dzulhijjah itu seperti puasa 1 tahun. Qiyamul lail pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah seperti qiyam Lailatul Qadar. Nggak bisa kita yakini, nggak begitu, nggak bisa. Namanya hadis dhaif itu sesuatu yang masih disangkakan. Bisa jadi Nabi mengatakan, bisa jadi juga tidak. Nah, maka masih persangkaan. Yang namanya persangkaan tidak bisa dijadikan dalil. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Surat An-Najm ayat 28. Sesungguhnya persangkaan tidak mencukupi untuk kebenaran sedikit pun. Nah, maka ini tidak bisa diyakini ya, isi hadis ini tidak bisa diyakini karena hadisnya dhaif. Berikutnya bab majaa, bab riwayat yang datang fi siyami, tentang puasa, sittati ayyamin, 6 hari, min Syawalin, dari bulan Syawal. Hadis 69. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama, siapapun puasa, Ramadhana, bulan Ramadan, tsumma, kemudian atba'ahu, mengiringinya, sittah, dengan 6, min Syawalin, dari bulan Syawal, fadzalika, maka itulah, shiyamud dahri, puasa setahun penuh. Hadis ini sahih, menunjukkan fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal. Fadilahnya apa? Kalau seseorang puasa Ramadan, maka seolah-olah dia puasa 10 bulan. Kalau seseorang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa 60 hari alias 2 bulan. Maka orang yang puasa Ramadan kemudian tambah 6 hari di bulan Syawal, berarti seolah-olah puasa setahun penuh. Kok bisa begitu? Karena dalam Islam satu amalan dilipat gandakan minimal menjadi 10. Berarti puasa 1 bulan seperti puasa 10 bulan. Puasa 6 hari seperti 60 hari. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Man jaa'a bil hasanah falahu asrun
amsaluha. Surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, dia mendapatkan 10 semisalnya. Ini boleh dibaca asyru amsalihha atau asrun amsalha. Dua-duanya qiraah yang mutawatirah. Kemudian para ulama berselisih pendapat, apa hukum dari puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Menurut mayoritas para ulama, hukumnya adalah sunnah, jadi tidak wajib. Maka tidak puasa 6 hari di bulan Syawal pun tidak masalah, tidak tercela sama sekali. Tapi kalau kita melakukannya, maka itu sangat terpuji. Ini pendapat mayoritas. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan, puasa 6 hari di bulan Syawal adalah makruh. Kenapa makruh? Supaya tidak memunculkan salah paham. Nanti orang-orang yang bodoh yang nggak pernah ngaji mengira bahwasanya puasa Ramadan itu adalah 36 hari. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang ngaji-ngaji itu, yang suka datang ke masjid untuk ngaji, kitab Sunan Turmudi, kitab Sahih Bukhari dan sebagainya, mereka biasanya kalau puasa satu bulan Ramadan tambah 6. Oh, berarti puasa Ramadan itu 36 hari. Nah, supaya tidak muncul persangkaan yang salah begitu, maka pendapat yang kedua ini mengatakan hukumnya apa? Makruh. Tapi pendapat yang kedua ini sangat-sangat lemah. Kenapa? Karena kalau semua amalan digitukan, nanti semua amal sunnah hilang nanti. Sholat duhur 4 rakaat. Setelah duhur disunahkan berapa? 2 rakaat. Nah, kalau dikatakan bahwasanya jangan sholat duhur, jangan sholat 2 rakaat setelah duhur, nanti akan menimbulkan salah paham orang-orang yang nggak pernah ngaji, dikira sholat duhur itu 6 rakaat. Nah, kalau begitu rusak semua amal nanti. Akan hilang amalan-amalan sunnah yang ada. Karena itu yang benar adalah puasa 6 hari di bulan Syawal tetap sunnah, meskipun bisa saja orang jadi salah paham, itu salah mereka sendiri yang salah paham, bukan salah kita yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian kata-kata Syawalin, bulan Syawal, ini menurut mazhab Maliki ini tidak mengikat. Artinya puasa 6 hari tidak harus di bulan Syawal. Bulan apapun boleh. Adapun Nabi mengatakan bulan Syawal itu untuk memudahkan. Kita sudah terbiasa puasa 1 bulan. Maka kalau sunnah 6 hari gampang, ya. Karena sudah terbiasa. Sehingga kalau puasa 6 hari ini dilakukan di luar Syawal, misalnya 6 hari di bulan Muharram, pahalanya tetap sama. Sama-sama apa? Sama-sama mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Dan pendapat mazhab Maliki ini menurut saya sangat bagus sekali. Bagusnya kenapa? Karena pelipat gandaan amal 1 menjadi 10 itu tidak hanya pada bulan Syawal saja. Anda puasa 6 hari di bulan Syawal sama 1 kali 10. Puasa 10 hari di bulan Muharram sama juga 1 kali 10. Karena itu kata-kata Syawal ini menurut mazhab Maliki tidak mengikat, tidak harus Syawal. Adapun Nabi mengatakan Syawal karena Nabi itu lemah lembut kepada umatnya. Beliau khawatir kalau memberatkan umatnya. Harus puasa di bulan Muharram, sementara jaraknya antara Ramadan dengan Muharram ini sudah lama. Kita sudah nggak terbiasa puasa lagi. Nah, maka ini satu pendapat yang menurut saya bagus, meskipun pendapat ini tidak populer. Mayoritas ulama pendapat yang namanya 6 hari di bulan Syawal itu ya harus Syawal. Kalau bukan Syawal namanya bukan Nyawal. Nah, terserah monggo. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, 6 hari di bulan Syawal ini boleh diniatkan dengan niatan yang lain. Panjenengan biasa puasa Senin Kemis, maka panjenengan puasa 6 hari di bulan Syawal dipaskan Senin Kemis. Setelah itu pekan berikutnya Senin Kemis lagi. Pekan berikutnya lagi Senin Kemis lagi. Maka Anda sudah puasa 6 hari di bulan Syawal. Meskipun dibarengkan dengan puasa Senin Kemis yang sudah biasa Anda lakukan di luar Syawal, sama aja. Bahkan termasuk ibu-ibu yang hamil atau yang haid ya, sehingga 6 hari tidak puasa di bulan Ramadan, itu boleh mengganti puasanya di bulan Syawal dengan 2 niatan. Niatan inti adalah untuk mengganti utang puasa, niatan tambahnya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu dalam mazhab Syafi'i sah seperti itu. Nah, maka ini solusi bagi ibu-ibu.
Ibu-ibu yang bukan ahli puasa, yang lemes kalau puasa, maka bisa pakai mazhab Syafi'i. Utang 6 hari di bulan Ramadan, udah nanti kodoknya di bulan Syawal saja, niatnya double. Tapi niat yang double ini harus diutamakan niat untuk mengganti puasa. Adapun niatan Syawal itu hanya tambah saja. Karena itulah di sini Imam Tirmidzi menjelaskan bagaimana perselisihan pendapat ulama tentang hukum puasa di bulan Syawal ini. Beliau mengatakan, "Wa qad istahabba qaumun", telah menganggap mustahab, menganggap sunnah suatu kaum, siyam sittati ayyamin, puasa 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, bihadzal hadis, dengan berdasarkan hadis ini. Qala Ibnu Mubarak, berkata Imam Ibnu Mubarak, huwa hasan, itu adalah puasa yang baik. Huwa mithlu siyami thalathati ayyam, itu seperti puasa 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan. Qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, wa yurwa fi ba'dil ahadits, diriwayatkan dalam sebagian hadis, wa yulhaqu hadha siyam bi Ramadan, dan puasa 6 Syawal ini digabungkan dengan Ramadan. Digabungkan maksudnya gimana? Setelah panjenengan puasa Ramadan, kemudian tanggal 1 Syawal panjenengan Idul Fitri, maka tanggal 2 langsung puasa. Berturut-turut sampai 6 hari. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka puasa Ramadan, kemudian istirahat 1 hari, kemudian langsung 6 hari. Mulai tanggal 2 sampai tanggal 7. Itu maksud yulhaqu hadza bi Ramadan. Digandengkan dengan Ramadan. Langsung. Waqtar Ibnu Mubarak, dan Ibnu Mubarak memilih antakuna, bahwasanya adalah sittata ayyamin, 6 hari, fi awwali syahri, di awal bulan Syawal, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 7 tadi. Waqat ruwiya, dan diriwayatkan Ibnu Mubarak, dari Ibnu Mubarak, annahu qala, bahwa dia mengatakan, in shoma, kalau seseorang puasa sittata ayyamin min Syawalin, 6 hari di bulan Syawal, mutafarriqan, dengan berpisah-pisah harinya, maksudnya tidak berturut-turut, tidak langsung, fa huwa jaiz, maka itu juga boleh. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, nanti tanggal 10 puasa lagi, tanggal 15 puasa lagi, tanggal 20 puasa lagi, sampai 6 hari, boleh. Nggak harus urut, nggak harus. Nah, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sekarang pendapat minoritas. Wa 'anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Hasan al-Basri, qala, dia mengatakan, karena adalah idza dzukira indah, apabila disebut di hadapan beliau, siyam sittati ayyamin min Syawal, tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, fayaqul, maka beliau berkomentar, wallah, demi Allah, laqad radiyallahu, Allah itu sudah ridha, bi siyami hadza syahri, dengan puasa 1 bulan Ramadan, an as-sanati kulliha, dari seluruh tahun yang lain. Artinya nggak usah nambah-nambah. Udah puasa Ramadan udah cukup, ngapain ditambah-tambah lagi? Nah, maka pendapat Hasan al-Basri ini tampaknya yang dijadikan dasar oleh mereka yang mengatakan bahwa puasa Syawal hukumnya apa? Makruh. Puasa Syawal hukumnya makruh. Nah, itu salah satunya, landasannya adalah ini, pendapat Hasan al-Basri. Tapi sudah kita jawab tadi bahwa ini pendapat yang lemah. Kita tambah satu hadis lagi. Bab majaa, tentang apa yang datang, fi shaumi thalathati ayyamin, pada puasa 3 hari, min kulli syahrin, setiap bulan. Hadis 70. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, amida, menyuruh, ilayya, kepada saya, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalathatan, 3 perkara. 1, alla ana, supaya aku tidak tidur, illa ala witrin, kecuali di atas salat witir, maksudnya setelah salat witir. Yang kedua, wa shauma thalathati ayyamin, puasa 3 hari, min kulli syahrin, setiap bulan. Yang ketiga, wa an usalli duha, supaya saya salat duha. Hadis ini menunjukkan disunahkannya salat witir sebelum tidur bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa bangun. Abu Hurairah termasuk mereka. Kenapa? Abu Hurairah ini sibuk terus mengulang-ulang hadis Nabi SAW. Jadi malam hari orang-orang sudah pada tidur, dia sibuk mengulang-ulang hadis Nabi.
Dia khawatir hadis Nabi ini hilang dari ingatan dia, maka dia sibuk talabul ilm, sibuk mengulang hadis. Maka karena Nabi mengetahui kesibukan Abu Hurairah seperti itu, dikasih pesan oleh Nabi, kamu kalau sudah mau tidur, salat witir dulu. Karena dikhawatirkan karena tidurnya terlalu malam, jam 12 mungkin baru tidur. Akhirnya nanti bangunnya pas adzan subuh. Nah, maka berarti tidak sempat salat witir. Maka oleh Nabi dikasih saran, salat witir dulu. Karena itu manusia dibagi dua. Kalau dia sudah biasa bisa bangun sebelum subuh, salat witir lebih utama bagi dia bangun tidur. Orang yang tidak terbiasa bangun sebelum subuh atau khawatir tidak bangun sebelum subuh. Misalnya kan panjenengan ronda, gara-gara ronda akhirnya tidurnya kemalaman. Khawatir nanti tidak bisa bangun, witirlah sebelum tidur. Kemudian sunnah yang kedua adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ini fungsinya untuk melenyapkan penyakit-penyakit dalam hati kita, sebagaimana hadis yang sahih dalam kitab sunnah. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha setiap hari. Karena itu sholat duha lebih utama setiap hari daripada dilakukan bolong-bolong. Sholat duha lebih baik istiqamah daripada kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang tidak. Adapun untuk Nabi, ini hukum khusus. Nabi sholat duhanya tidak setiap hari. Beliau kadang-kadang saja. Itu beliau punya udzur, punya alasan. Beliau mengatakan, saya khawatir kalau sholat duha diwajibkan untuk umat Islam. Maka beliau sengaja apa? Sengaja sholat duhanya kadang-kadang. Lah kalau kita kan nggak ada kekhawatiran. Karena tidak mungkin wahyu turun kepada kita, nggak mungkin. Maka silakan sholat duha setiap hari. Itu lebih baik daripada sholat duha bolong-bolong. Tapi sholat duha bolong-bolong lebih baik daripada tidak sholat duha sama sekali. Karena itu panjenengan yang belum terbiasa sholat duha, saya sarankan untuk sholat duha meskipun bolong-bolong. Panjenengan yang sudah biasa sholat duha tapi bolong-bolong, saya sarankan duhanya setiap hari. Dan itu sangat besar sekali pahalanya bagi orang yang melakukannya, karena sholat duha itu menggugurkan kewajiban kita mensyukuri 360 persendian yang ada pada tubuh kita. Ini 360 persendian nikmat Allah wajib disyukuri setiap hari dengan melakukan sedekah 360 kali. Dan kita tidak mungkin sedekah 360 kali dengan duit, tidak mungkin. Maka bisa diganti dengan sholat duha. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.